Hai, apa kabar? Baik kan? Kali ini kita akan ngebahas film berjudul Law Abiding Citizen. Biar nggak penasaran, langsung saja. Ini dia ceritanya. Clyde Shelton merupakan tokoh utama dalam film ini. Tampak ia sedang melalui malamnya bersama sang anak di rumahnya. Mereka terlihat begitu ceria. Clyde yang sedang sibuk melakukan pekerjaannya ditemani putrinya yang sedang membuat kalung untuk ibunya dan juga dirinya. Namun sayangnya, suasana hangat keluarga kecil itu berubah seketika saat dua orang perampok memaksa masuk ke dalam rumah itu. Clyde yang membuka pintu langsung mendapat pukulan dari si perampok. Ia kemudian diikat dan dilakban mulutnya, sembari si perampok mengatakan, "Kau tak bisa melawan nasib." Naasnya, perlakuan buruk juga tidak hanya dilakukan pada Clyde saja. Salah seorang perampok yang bernama Derby malah memperkosa istri Clyde dan membunuhnya bersama dengan sang anak. Sedangkan satu lagi perampok bernama Ames sempat melarang Derby untuk melakukan aksi bejat itu. Namun tampaknya, teguran itu tidak menghentikan niat Derby yang nampak sudah sangat kesetanan. Di kantor kuasa hukumnya, Clyde sempat dikejutkan oleh Nick yang mengatakan bahwa Derby memberi keterangan jika pelaku pembunuhan dan pemerkosaan adalah Ames. Sialnya lagi, Derby yang sejatinya adalah otak dari kasus tersebut hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan Ames yang hanya menjadi anak buah Derby justru mendapatkan hukuman mati atas kasus itu. Clyde juga sempat menyerahkan hasil tes DNA dan segala pembelaan yang ia miliki. Namun tampaknya semua itu sia-sia karena jaksa tidak bisa menerima semua itu sebagai bukti. I'm sorry. I made the deal. But this is a victory for us. Di ruang sidang, Bill yang menjadi kuasa hukum Derby nampaknya telah bekerja dengan cukup baik karena ia berhasil membuat kliennya hanya mendapat hukuman 5 tahun penjara saja. Sedangkan Ames harus menerima hukuman mati setelah menjalani masa kurungan selama 10 tahun. Hasil putusan itu juga nampaknya telah membuat Derby puas atas kinerja kuasa hukumnya. Derby yang sangat picik dan seolah kebal hukum itu sempat mengatakan pada Nick bahwa Nick tak akan bisa melawan nasibnya. Bahkan penjahat itu sempat-sempatnya melayangkan jabat tangan pada Nick di luar area persidangan, tepat ketika banyak wartawan mulai mencari mereka tentang seputar jalannya persidangan tadi. Sialnya, momen itu malah dilihat oleh Clyde dari kejauhan yang membuatnya nampak begitu kesal dengan semua yang telah dilaluinya. Mulai dari hukum yang dianggap tak adil hingga orang-orang di dalamnya tanpa terkecuali, dengan Nick sendiri yang dinilai kurang dalam menegakkan keadilan di kasus ini. Tanpa terasa, 10 tahun pun berlalu dan hari ini menjadi sebuah hari dilakukannya eksekusi mati pada Ames. What's it like? No biggie? Namun naasnya, eksekusi yang harusnya berjalan tanpa rasa sakit itu malah berubah menjadi adegan pembunuhan yang mengerikan karena narapidana tersebut merasakan sakit yang luar biasa hingga mengalami kebocoran saluran darah dan akhirnya ia pun meregang nyawa. Merasa ada kejanggalan dalam eksekusi tadi, Nick dan pihak kepolisian sempat mempertanyakan soal insiden tersebut. Namun kemudian, seorang polisi menemukan adanya kantong cairan yang diduga telah ditukar dengan sebuah racun yang digunakan dalam eksekusi tadi. Menariknya, di kantong cairan itu tertera tulisan "tak bisa melawan nasib", yang kemudian mengingatkannya kembali pada Derby ketika penjahat itu sempat mengatakan kalimat tersebut padanya 10 tahun yang lalu. Di waktu yang sama, Derby yang sedang menikmati narkoba di tempat tinggalnya juga sempat menonton berita tentang jalannya eksekusi mati pada Ames yang dulu merupakan anak buahnya. Namun tak lama kemudian, HP-nya berdering tanpa diketahui siapa orang yang menelponnya itu. Dalam telepon tersebut, terdengar suara misterius, nampak sedang mencoba memberikan informasi pada Derby bahwa tak lama lagi polisi akan datang menjemputnya
karena kasus penyalahgunaan narkoba. Who the fuck is this? Derby yang ketakutan langsung mengambil pistolnya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut, sembari terus menanyakan siapa sosok misterius yang sedang berbicara di telepon dengannya. Namun sosok misterius itu malah menyelanya dan menegaskan bahwa ia ingin menyelamatkan Derby. Bahkan sosok di telepon itu sempat mengarahkannya ke sebuah gedung bekas pabrik di mana ia telah melumpuhkan seorang polisi dan Derby bisa menggunakan pistol polisi itu untuk melindungi dirinya nanti. Setelah tiba di lokasi yang telah ditentukan, Derby segera masuk ke dalam mobil itu dan langsung mengambil pistol seraya menodongkannya pada sang polisi untuk segera membawanya pergi dari sana. Di lokasi berikutnya, Derby meminta polisi untuk keluar dari mobil dan nampak akan mengeksekusi polisi tersebut. Namun, polisi itu sempat memohon agar ia tidak dibunuh karena ia masih harus menghidupi istri dan anaknya. Seolah tak peduli dengan hal itu, Derby malah mengangkat HP-nya karena mendapat telepon dari sosok misterius tadi. Dan betapa terkejutnya Derby setelah mendapati bahwa ternyata si penelpon misterius tersebut adalah polisi itu sendiri yang kini melepaskan atribut penyamarannya. Ia adalah Clyde. Naasnya, penjahat yang merasa terancam itu malah menembakkan pistol yang didapatkannya dari Clyde. Bukannya sebuah peluru yang melesat dari pistol itu, malah tangan Derby kini terluka oleh tusukan sejumlah jarum bius yang sengaja dipasang oleh Clyde sebelumnya. Clyde mengungkapkan itu merupakan suntikan berisi tetrodotoksin yang akan membuatnya lumpuh seketika. Meskipun lumpuh, namun semua fungsi syaraf masih bisa bekerja secara normal, yang berarti tubuh Derby tak bisa digerakkan lagi. Namun ia tetap merasakan apapun yang dialami oleh tubuhnya. Dengan penuh dendam, Clyde mengatakan bahwa ia akan memberikan rasa sakit yang luar biasa pada Derby. Nothing to blunt the pain. More of that than you could ever fucking imagine. Di sebuah gudang, Clyde yang berperan sebagai ayah yang baik hati dan sangat menyayangi keluarganya, kini tampak seperti seorang psikopat dan cukup mengetahui banyak hal tentang medis, termasuk prosedur medis untuk mengoperasi seorang pasien. Bear with me. Namun bukannya mengobati Derby, Clyde justru memberikan penderitaan yang luar biasa kepada penjahat itu. Clyde memberinya larutan garam dan cairan adrenalin yang akan terus membuat Derby tersadar selama penyiksaan. Clyde juga merekam semua momen itu menggunakan kameranya. Clyde lantas menggunakan topeng las dan mulai menggerinda kaki Derby, sembari kamera terus merekam aksi tersebut. Entah apa yang direncanakan Clyde, aksi yang ia lakukan pada Derby bisa dengan cepat diketahui oleh polisi. Bahkan, ia juga bisa begitu santai ketika polisi menggerebek rumahnya dan menangkapnya. Clyde pun ditangkap tanpa adanya perlawanan. Di penjara, Nick yang ingin menggali keterangan lebih detail dari Clyde soal aksi kejamnya tempo hari, baik pada kematian Ames dan Derby, justru diabaikan begitu saja oleh pria itu. Clyde bahkan sempat meminta kasur baru untuk ditempatkan di selnya hanya karena ia merasa tempat tidurnya saat ini sangat tidak nyaman untuk digunakannya. Judge Roberts. Excuse me? Therapeutic Duxiana bed. So that's the... Ia juga mengatakan bahwa ia akan mengungkapkan semuanya jika permintaannya itu dikabulkan. Meski awalnya menolak menuruti permintaan konyol itu, mengingat pentingnya kasus pembunuhan yang terjadi pada Ames dan Derby, akhirnya Nick pun mengabulkan permintaan Clyde. Nick juga sempat dikejutkan oleh telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa anak mereka sedang syok berat karena baru saja menonton video penyiksaan dan pembunuhan Derby yang dikirimkan oleh seorang misterius. Sayangnya, sosok yang menjadi eksekutor dalam video itu tidak bisa dipastikan identitasnya karena ia mengenakan topeng las sepanjang aksi yang direkamnya.
There. It's the industrial stuff that's curious. Dalam persidangan, Clyde yang telah mempelajari tentang hukum selama 10 tahun sejak kejadian tragis yang menimpa istri dan anaknya kala itu, kini telah memiliki modal yang cukup untuk menjalani proses hukumannya dengan baik. Bahkan ia sendiri telah menempatkan posisinya seperti yang pernah dilakukan Derby, di mana penegak hukum tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk dapat menjebloskannya ke penjara. Atas semua alibi yang diberikannya itu, Clyde sebenarnya akan diberikan vonis bebas begitu saja oleh hakim. Namun tampaknya pria tersebut menginginkan lebih dari itu karena ia kini dengan berani mengakui perbuatannya di persidangan. Bahkan Clyde juga sempat melampiaskan kekesalannya terhadap sistem hukum yang cacat, termasuk menyalahkan hakim yang dinilainya tidak becus dalam bekerja. Bailiff, people, bail denied. Whatever happened? Insanity. Hakim akhirnya menyatakan Clyde bersalah atas kasus pembunuhan Ames dan Derby. Seolah masih belum puas dengan kematian dua perampok itu, Clyde kini malah meminta stick dan iPod untuk melengkapi makan siangnya. Dengan mengancam keselamatan nyawa Bill yang dulu merupakan mantan pengacara Derby. Menyadari kemungkinan akan hal buruk yang bisa saja terjadi pada pengacara itu, Nick dan pihak kepolisian akhirnya menyetujui permintaan Clyde. Namun sialnya, mereka justru meremehkan permintaan Clyde dan sengaja terlambat 8 menit dari waktu yang telah ditetapkan oleh Clyde. Ia pun hanya bisa mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa menjamin keselamatan Bill. Dan apa yang terjadi? Polisi yang sudah tiba di lokasi sesuai dengan arahan Clyde menemukan Bill yang sudah tidak bernyawa dalam kondisi terikat di sebuah kotak yang dikubur dalam tanah. Nampaknya aksi pembunuhan itu juga sudah sangat terencana karena Nick menemukan adanya tabung oksigen yang telah disetting untuk habis tepat jam 13:15 yang berarti jika makan siang tadi bisa mereka sajikan tepat waktu, setidaknya polisi bisa menyelamatkan nyawa pengacara itu. Menyadari kasus ini bukanlah kasus biasa, Nick bersama dengan rekan lamanya bernama Jonas mulai mencari tahu lebih jauh tentang sosok Clyde, hingga kemudian ia pun bertemu dengan seorang pria yang diketahui pernah bekerja dengan Clyde. Pria tersebut mengungkapkan bahwa Clyde bukan orang sembarangan. Ia seolah bagaikan mesin pembunuh yang bisa bekerja tanpa terlalu banyak melakukan aksi. Bahkan pria itu juga sempat menceritakan tentang keberhasilan Clyde dalam membunuh target mereka hanya dengan membuatkannya dasi yang berisi serat karbon hingga membuat target itu mati tercekik dengan sendirinya. Padahal korban itu merupakan target yang selalu gagal untuk mereka bunuh. Bahkan meski mereka telah dibekali dengan senjata lengkap sekalipun. Pria itu juga sempat menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan Clyde pada teman satu selnya pasti memiliki alasan tersendiri. Ia kemudian mengingatkan bahwa Clyde sudah pasti akan membunuh Nick dari dulu jika ia menginginkannya. Berbekal semua keterangan yang didapatkan dari pria tersebut, Nick kemudian meminta pada kepolisian agar mobil patroli bisa berjaga di sekitar rumahnya. Karena ia khawatir akan keselamatan keluarganya, termasuk membicarakan soal hukum yang lebih berat bagi Clyde dengan Hakim Laura. Naasnya, hakim yang dulu juga sempat memutuskan hasil persidangan dalam kasus tewasnya istri dan anak Clyde justru harus tewas seketika setelah ponsel yang digunakannya tiba-tiba mengeluarkan ledakan tepat di hadapan Nick dan Jonas. Back out. Mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh serangkaian aksi Clyde, Nick dan Jonas kembali menginterogasi narapidana itu atas kejahatan yang baru saja dilakukannya pada Hakim Laura. Nick juga sempat mengatakan pada Clyde bahwa balas dendam yang ia lakukan selama ini tidak akan berarti apa-apa bagi mendiang istri dan anaknya. Namun Clyde malah berdalih jika semua itu dilakukannya semata hanya agar sistem peradilan dan hukum yang cacat selama ini bisa kembali dibenahi. Tidak hanya itu, Clyde juga kembali mengajukan permintaannya pada Nick. Namun kali ini,
jauh berbeda dari sebelumnya. Pria itu menginginkan agar semua tuduhan padanya digugurkan dan ia bisa segera dibebaskan sebelum jam 6 esok pagi. Karena jika tidak, maka ia akan menghabisi semua orang yang ada di sana. Nick yang mendengar permintaan itu jelas tidak menurutinya. Ia malah berinisiatif agar semua staf yang ada di sana tidak pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing, setidaknya hingga jam 6 pagi nanti. Pengacara itu seolah ingin memastikan bahwa semua rekan kerjanya selamat, meski Clyde telah mengancam semua nyawa orang di tempat tersebut. Naasnya, ketika lewat dari jam 6 pagi dan tidak terjadi hal buruk seperti yang sempat dikatakan Clyde kemarin, para staf yang akan bergegas pulang justru menemui ajalnya karena satu persatu mobil yang terparkir di area penjara tiba-tiba saja meledak. Anehnya, dari sekian banyak mobil yang meledak, hanya mobil Nick saja yang selamat dari aksi ledakan tersebut. Bahkan ketika mobil lain ditemukan telah ditanam peledak di tangki bahan bakarnya, tidak ditemukan hal tersebut pada mobil Nick. Keesokan harinya ketika akan menuju pemakaman rekan kerjanya yang sempat tewas dalam insiden ledakan, Nick bertemu dengan Clyde dan memukulinya seraya tak terima atas aksi keji yang sudah dilakukannya. Namun secara mengejutkan, Clyde malah mengaku akan terus melakukan aksi tersebut pada semua penegak hukum yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya, termasuk ambisinya untuk merubah sistem peradilan yang dianggapnya sangat bobrok. Didn't care, Nick. He didn't. This is Von Clausewitz shit. Total. Usai upacara pemakaman, rombongan mobil yang digunakan Nick dan lainnya tiba-tiba saja mogok dan baru diketahui bahwa aksi tersebut berasal dari sebuah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Mobil yang dikenakan Jonas malah dihujani peluru oleh robot tersebut hingga membuat mobil itu meledak dan menewaskan Jonas yang ada di dalamnya. Seolah tak mau menyerah begitu saja, Nick masih terus menggali informasi apapun yang berhubungan dengan Clyde, termasuk semua transaksi yang sempat dilakukan oleh pria tersebut selama 10 tahun terakhir. Hingga kemudian pengacara itu menemukan adanya properti yang sempat dibeli oleh Clyde yang lokasinya tak jauh dari penjara saat ini. Bersama dengan rekan kerjanya, Nick mulai memasuki tempat itu dan mereka terkejut karena di sana terdapat banyak sekali peralatan yang diyakini selalu digunakan oleh Clyde dalam merancang aksinya, termasuk juga beberapa peralatan militer yang ditemukan di tempat itu. Tidak hanya itu, Nick juga menemukan adanya terowongan yang tersembunyi yang ternyata memiliki jalur bawah tanah yang terhubung ke setiap selnya. Dari situ juga, akhirnya Nick mengetahui bahwa Clyde ini sedang tidak berada di selnya. Ditambah lagi, dengan ditemukannya catatan Clyde yang kini sedang berencana meledakkan kantor balai kota. Tanpa membuang waktu, Nick dan rekan polisi langsung bergegas menuju ke lokasi yang diyakini menjadi target Clyde selanjutnya, yaitu gedung balai kota. Di waktu yang sama, terlihat Clyde yang sudah berhasil masuk ke gedung balai kota menempatkan bom di sana. Sementara Nick dan rekannya yang baru tiba berhasil mendapati adanya bom dengan daya hancur yang sangat besar yang dikendalikan melalui ponsel dari jarak jauh. Salah satu rekannya juga sempat menyatakan bahwa kemungkinan hanya ada jeda sekitar 30 detik saja bagi bom tersebut untuk meledak setelah diaktifkan melalui panggilan ponsel. Clyde yang telah kembali ke ruang rahasianya dikejutkan oleh sosok Nick yang ternyata lebih dulu ada di sana. Nick menyadarkan Clyde dan menyarankan agar bisa kembali menjalani hidup normal seperti biasa tanpa harus terpaku pada ambisinya. By murdering all those people, all you're doing is destroying the memory of. You told me that. Namun tampaknya saran itu tak digubris olehnya. Bahkan Clyde tanpa ragu melakukan panggilan dari ponselnya yang merupakan pemicu ledakan dari bom yang sempat dipasangnya di gedung balai kota.
Melihat aksi tersebut, Nick bergegas keluar dari tempat itu karena ternyata bom yang sempat dibuat Clyde telah dipindah oleh Nick ke bawah ranjang Clyde. Nick pun mengunci rapat-rapat pintu itu. Sementara Clyde dibuat panik karena bunyi panggilan yang ia lakukan mulai terdengar dari bawah ranjangnya sendiri. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi dan Clyde hanya bisa memandangi gelang buatan anaknya sembari menunggu ajal menjemputnya di sana. Di akhir film, Nick sadar bahwa semua aksi yang dilakukan Clyde semata hanya ingin merubah sistem hukum yang salah, dan Nick berjanji akan merubah semua itu dengan sistem hukum yang lebih baik. Keadilan harus didapat untuk semua pihak, dan film pun berakhir.